Siapa yang nyaksiin gitu? Tidak ada saksinya. Tidak ada saksinya. Terus kenapa masih Islam? Iya kan Al-Quran mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ikuti saja. Berarti kitab sebelumnya benar ya kan? Iya. Apakah orang yang di luar Kristen masuk neraka semua? Betul. Apa? Betul. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, Ya, di bawah berarti sama dengan seperti Ustadz Khalid Basalamah mengatakan semua orang non-Islam masuk neraka semua. Banyak orang Kristen tidak diterima doanya oleh Tuhan Yesus. Siapa bilang doa orang Kristen nggak diterima? Ya kan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Anda sekarang berdoa. Semua Coba doa sekarang Anda berdoa, Kristen, buktikan bahwa doa Anda diterima. Ini klaim Bapak Buktikan salah. kepada saya bahwa doa Anda diterima. Terbukti, karena Tuhan saya hidup. Tuhan saya bukan batu yang tidak bisa mendengar apapun doa saya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, Bapak tua ini awalnya berdiskusi santun dengan Saudari Agatha. Namun pada akhirnya Bapak tua ini tiba-tiba emosi bahwa doa orang Kristen pasti tidak akan terkabul. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Halo Pak Ibnu. Ya, halo juga. Islam Kristen Pak Ibnu Kalam. Ya, masih Islam. Saya Islam. Aduh, bagus ini namanya. Iya. Anak Firman. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak? Ya, saya hanya ingin menanggapi video Anda yang diskusi dengan Mikana. Saya mendukung Anda yang Trinitarian. Bahwa sang Bapa itu memang harus dibedakan dengan sang anak. Atau Elohim harus dibedakan dengan Tuhan. Ya. Atau kalau diharapkan Allah harus dibedakan dengan Tuhan. Begitu. Jadi satu-satunya Elohim adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Begitu. Kalau Bapak sendiri gimana memaknai ilah yang Bapak sembah? Bapak kan Muslim nih. Ya, Tuhan negeri Mekah, masih Tuhan negeri Mekah, bukan Tuhan Israel. Ya, betul. Ya, bukan Tuhan Israel. Kan jelas Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus untuk bangsa Israel. Betul. Ya. Dan itu kalau mau kita paham, kita baca di kitab Mazmur 82. Ada banyak, sebenarnya ada tuh, itulah sebabnya kalau di perjanjian lama dan perjanjian baru selalu dipermasalahkan kerajaan. Kalau kerajaan kan berarti ada rajanya kan. Ada raja. Jadi misalnya Tuhan Yesus raja untuk bangsa Israel. Sedangkan di Al-Quran rajanya itu ya atau Rabnya itu adalah Tuhan negeri Mekah, tapi tidak pernah menampakkan diri kan. Atau tidak pernah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Nah, hanya melalui gimana tuh Pak? Kalau ada raja yang nggak pernah menampakkan diri atau menyatakan diri, gimana itu? Ibarat kata kita punya presiden, tapi presiden ini nggak pernah nongol gitu. Ya, Tuhan yang mereka pahami itu adalah Tuhan yang Tuhan penjelasan namanya. Hanya menjelaskan bahwa Tuhan saya itu begini. Tapi kalau Nabi Muhammad dari hadis jelas tingginya Tuhannya itu 30 meter kan, sesuai dengan hadis. Oh, kurang paham aku Pak. Ya kan ada hadisnya, innallaha halaka Adam ala suratihi
Kemudian di ayat lain tingginya Adam itu 60 hasta atau 30 meter. Jadi hadis lain lagi mengatakan Allah duduk di kursinya menghakimi orang pada hari penghakiman. Allah yang dimaksud sini Tuhan negeri Mekah, ya Tuhan. Tuhan. Ya sama prosesnya dengan Tuhan Yesus kan duduk di kursinya nanti menghakimi orang. Tapi kan yang satu menyatakannya berikut ada yang menyaksikannya ya kan, contoh Stefanus gitu. Nah itu Kalau dia. yang satu ini siapa yang nyaksiin gitu? Tidak ada saksinya. Tidak ada saksi. Terus kenapa masih Islam? Iya kan Al-Quran mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ikuti saja. Berarti kitab sebelumnya benar ya kan? Iya. Jadi fungsinya dia itu apa gitu? Kitab itu ya petunjuk bagi manusia. Oh, Kan di jadi surah Al-Baqarah itu kayak ngasih dikatakan tunjuk. zalikal kitab itu kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi ulama kelompok Kitab itu kan? Jalika ya kitab itu. Ya. Tapi oleh kelompok Sunni yang lain dia roba itu menjadi haza kitab. Nah, untuk mengetahui perbedaan ini Anda baca kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu ada di situ nama-nama orang ulama yang tidak merubah. Dia tetap zalikal kitab itu kitab. Bukan dia robah menjadi ini kitab. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir dia robah menjadi ini kitab. Jadi zalika itu bukan memiliki dua arti gitu, itu atau ini gitu Pak. Nah, zalika itu ndak ada lain. Kalau ini haza, misalnya haza kitab, ini kitab. Haza apa lagi? Bapak udah tua nih kayaknya nih Pak. Iya, saya kelahiran 60. Terus kapan mau dibaptis? Saya merasakan baptisan roh begitu. Nggak bisa. Baptisan roh itu nggak bisa. Karena iya, karena Allah itu dia walaupun roh dia juga datang dalam bentuk fisik gitu. Jadi kalau Bapak sudah merasakan baptisan itu secara roh, Anda juga harus melakukannya dalam bentuk fisik. Oh iya. Sebab anak tunggal Allah tapi ayatnya berbunyi dari Rasul Yohanes Pembaptis, dia datang membaptis dengan baptisan roh kan begitu. Iya, dia datang membaptis dengan roh. Maksudnya dia itu bukan hanya menggunakan air, tetapi juga dengan menyertakan roh. Kalau Yohanes hanya menggunakan air, tetapi dia yang datang setelah aku, dia membaptis kamu dengan roh. Berarti dia menyelamkan kamu selain dengan air juga dengan roh. Itu maksudnya. Gitu. Jadi ayat lain pernah para rasul itu bertanya kepada Tuhan Yesus kan, Guru, di sana ada orang berdoa seperti kita berdoa, padahal bukan kelompok kita. Terus Tuhan Yesus jawab, kalau mereka itu tidak memusuhi kita, dia golongan kita. Selesai. Masalahnya kalau jadi orang-orang yang tidak memusuhi Tuhan Yesus itu, iya, golongan kita, tetapi maksudnya kan itu adalah golongan manusia yang baik, tapi belum tentu selamat kan? Ya. Nah itu dia. Masalahnya boleh-boleh aja. Ibarat kata gini Pak, di dalam satu kolam atau sungai ada begitu banyak ikan. Yang menjadi ikan yang harus dimasukkan di dalam jalannya Petrus. Ya memang golongannya, yang nggak di jalannya Petrus memang golongan ikan. Sama seperti yang ada di dalam jalannya Petrus. Tapi yang di jalannya Petrus ini itu yang selamat. Yang nggak di jalannya Petrus memang segolongan dengan ikan, tapi nggak selamat. Ya kan masih ada lagi ayatnya yang berbunyi banyak orang yang mengaku tapi hanya sedikit yang diterima. Iya, betul. Ya, betul. Jadi yang masuk ke surga itu masuk golongan domba atau golongan orang-orang yang mengasihi sesama manusia. Nah, itu kriteria masuk surga. Bukan Kristen kambing tapi Kristen domba.
Tapi bagaimana bisa dikatakan saya mengasihi Bapak kalau Bapak belum saya ajak baptis? Saya kan tidak butuh pengakuan manusia. Karena kasih saya akan nyata ketika Bapak menyatu juga bersama-sama dengan saya dalam baptisan. Karena baptisan itu menyatukan Bapak dengan Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi kalau Bapak mau dibangkitkan, bukan hanya mati dan dikuburkan saja. Karena kalau mati dan dikuburkan aja sia-sia. Orang yang nggak beragama juga mati dan dikuburkan. Tetapi kebangkitannya itu, Ya. Bapak harus mendapatkan itu. Itulah pentingnya kenapa di dalam Matius 28 ayat 19 Yesus bilang apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Berarti Bapak harus belajar. Lalu apa perintahnya? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Tapi saya tetap berpegang teguh pada apa yang tertulis di Alkitab, bahwa golongan yang masuk surga adalah golongan Kristen domba, sedangkan yang masuk ke neraka adalah Kristen kambing. Aturannya sudah dibuat seperti itu. Aturannya memang sudah dibuat, tetapi domba yang gembalanya Yesus itu adalah domba yang di kandangnya Tuhan Yesus. Karena ada domba-domba lain, tetapi bukan Yesus pengembalanya. Ada. Jadi kita harus tahu dulu gembalanya yang mana nih. Ya kan, Tuhan memberi, semua orang mengaku domba. Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk menjadi pengembala kan. Iya, siapakah orang-orang yang diberikan kuasa untuk mengembalakan itu? Yaitu para rasul. Makanya Yesus bilang apa kepada Petrus? Petrus, kalau kau mengasihi aku sebagai Allahmu, gembalakanlah dombaku. Kedua kali dia bilang. Petrus, kalau kamu mengasihi aku sebagai saudaramu, gembalakanlah dombaku. Petrus, untuk yang ketiga kalinya dia berkata, kalau kamu mengasihi aku sebagai sahabatmu, gembalakanlah dombaku. Sampai 3 kali Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan dombanya dalam kasihnya terhadap Yesus yang sebagai Allahnya, saudaranya, dan sahabatnya. Ya, sekarang Rasul Petrus sudah wafat juga. Iya, dan ada muridnya di bawah sampai kepada episkop saya. Ya, sampai kepada saya. Belum, Bapak belum. Bapak harus melalui episkop saya. Iya, karena Tuhan itu ngasih otoritas. Iya, betul. Iya, semua orang boleh ngaku presiden di Indonesia. Tapi hanya yang dipilih, yang diberikan otoritas kan, yang bisa beneran jadi presiden. Demikian. Dan untuk mengetahui stempel itu nanti hari penghakiman kan. Sebenarnya sudah diberitahu. Stempel itu adalah sakramen krisma. Sudah dikasih, bahkan kunci kerajaan udah dikasih. Ada saksinya sekarang, belum ada saksinya. Apa? Sekarang masing-masing mengaku saja. Enggak, nanti Yesus pada hari penghakiman itu. Enggak, kan di dalam Matius. Masih ada ucapannya Tuhan Yesus, nyala engkau dari hadapanku, kan begitu. Itu jadi masih ada orang yang sudah, bukan, itu adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus tapi masih berbuat jahat. Gitu. Iya, makanya jangan berbuat jahat, kan makanya jangan berbuat atau berbuat mengasihi sesama manusia kan. Mengasihi sesama manusia atau Kristen domba. Gampang kok rumusnya. Kalau mau masuk surga, kasihilah sesamamu manusia. Sudah selesai di situ. Iya, tapi mengasihinya dalam koridor mengasihi Yesus Kristus. Karena ada orang yang beranggapan mengasihi. Iya, kalau mengasihi Yesus kan berat mengikuti perintahnya, kan sudah selesai di situ. Karena ada Pak orang yang dia mengasihi, tapi bukan dalam koridor Tuhannya adalah Yesus gitu. Ada orang yang mengasihi sesamanya dengan cara lain, bukan dengan cara yang diajarkan Yesus. Nah, itu kan sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak memusuhi kita, dia golongan kita. Iya, kalau Bapak adalah ikan, tapi di luar dari jaring Petrus, Bapak hanya sekedar ikan. Ya, masih bisa juga dimasukkan ke surga kan. Nah, caranya supaya Bapak masuk ke surga, masuk jaringnya Rasul Petrus, baptis. Baptisan roh lebih hebat daripada baptisan air. Bagaimana kamu bisa menerima baptisan roh tapi tidak secara lahiriah?
Kata Yesus Atas di dalam Yohanes 3 kepada Nikodemus, bagaimana kamu bercerita tentang sorga, hal yang bersifat duniawi saja kau tidak mengerti? Saya mengerti. Coba baca Yohanes 3. Ya, coba dibacakan dulu. Ini ayat yang sangat menggemaskan ya bagi saya. Ya, silakan dibaca. Ini ya, ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertai kamu. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Ya, betul. Tahu nggak apa artinya nih? Kalau orang tidak dibaptis, dia nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Oke, sebentar. Bagaimana mungkin? Nah ini, dijawab lagi nih. Ini Nikodemus sama seperti Bapak belum mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan jikalau ia sudah tua? Nah ini Bapak ini kan udah tua nih. Nah, bagaimana mungkin seorang dilahirkan jikalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani, sifatnya jasmani. Apa yang dilahirkan dari roh, bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, makanya kenapa kolam baptisan itu menurut Jana Suci Yohanes Kristos itu adalah rahim ibu kita, di mana ketika kita masuk ke dalam air baptisan dan keluar itu sebagai rahim ibu kita. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan mau kemana ia pergi. Demikian halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami bicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berbicara tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Allah yang tunggal. Inilah hukum itu. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat, membenci terang, tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan, dengarkan. Namun Bapak kan hendak menutupi kegelapan Bapak. Menutupi kegelapan? Iya. Enggak ke situ. Jadi ketika Bapak mengatakan seperti ini, saya sudah dibaptis dalam roh. Ya, dalam roh. Iya. Tidak mungkin Bapak menerima roh itu kalau Bapak tidak dibaptis, sebab Kristus juga membaptis murid-muridnya. Ya, saya lebih percaya. Saya lebih percaya ucapannya Yohanes Pembaptis. Saya lebih percaya ucapannya Yohanes Pembaptis. Perkataan Yohanes Pembaptis selaras dengan perkataan Yesus dan para rasul. Ya. Kenapa saya katakan selaras? Kalau kamu hanya dibaptis dengan air, itu yang dilakukan Yohanes, kamu juga harus melakukan yang namanya sakramen krisma, supaya kamu diurapi. Ya. Demikian Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes, dia menerima Roh Kudus, itulah sakramen krisma. Bagaimana mungkin kamu menerima Roh Kudus kalau kamu tidak dibaptis dengan air?
Kan dia datang untuk membaptis dengan baptisan roh. Iya, makanya Bapak harus melalui Yohanes dulu. Kristus Yesus saja melalui Yohanes, baru dia diurapi. Kalau dia tidak melalui Yohanes, dia tidak dinyatakan di halayak ramai. Dia bahkan tidak bisa menerima Roh Kudus. Sebab itulah yang tertulis. Maka Bapak pun kalau mau menerima Roh Kudus, Bapak harus juga dibaptis dengan air. Bagus. Sekarang kita buat kesimpulannya. Apakah semua orang Kristen, apakah orang yang di luar Kristen masuk neraka semua? Betul. Apa? Betul. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, berarti sama dengan seperti Ustaz Khalid Basalama mengatakan semua orang non-Islam masuk neraka semua. Tapi adakah satu orang yang sudah dibenarkan dalam agama Islam? Ya. Yesus berkata demikian karena dia sudah. Sedangkan ilmu teologi saya tidak seperti itu. Saya memahami bahwa apa yang tertulis di Perjanjian Baru itu sifatnya rahmatan lil alamin. Demikian pula apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan di kitab-kitab suci yang lainnya. Begitu pengetahuan saya. Jadi saya memahami betul bahwa orang yang masuk surga di ajaran Hindu itu ada orang yang ke surga, ada orang yang ke neraka. Demikian pula di Islam ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Ada buktinya? Dan pula pengikutnya Tuhan Yesus ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Di dalam Hindu siapa? Di dalam iman Islam siapa? Tidak ada. Itu kan hanya klaim, hanya penjelasan seperti yang Bapak bilang tadi. Maksud saya yang beragama Hindu itu yang beriman dengan kitab-kitab Weda, mereka punya aturan sendiri untuk masuk surga dan masuk neraka. Dalam agama Hindu itu tidak ada, Pak, surga. Mereka Justru kata surga itu dari agama Hindu. Oke, itu kan kata serapan yang diterjemahkan dari keluarga lokal. Samain, ya. Nirwana surga. Kalau di Alkitab kan samain saja, langit, tidak ada istilah surga. Oke, jadi gini Pak, kalau dalam iman Hindu kita tahu bahwa tidak ada kebangkitan di sana. Justru sering terjadi kebangkitan. Karena ada reinkarnasi beberapa kali terjadi. Reinkarnasi itu bukan kebangkitan, Pak. Tetapi kebangkitan. Dia hidup. Reinkarnasi itu kebangkitan, akan dilahirkan lagi. Jadi dunia ini, jadi dari sekarang ini dunia nyata ini bangkit di dunia yang tidak nyata. Nanti dari dunia yang tidak nyata itu bangkit lagi menjadi berkali-kali terjadi reinkarnasi. Kalau di Hindu. Oke, kalau bukan berkali-kali untuk menghindari yang seperti itu harus ada moksa. Moksa itu jalan yang ditempuh untuk tidak terjadi lagi reinkarnasi. Kalau begitu tidak ada kiamat dong. Kalau begitu di dalam Hindu tidak ada kiamat dong, tidak ada penghakiman. Karena itu terus beregulasi terus seperti itu. Maka di sini bertentangan dengan iman Kristen. Sebagaimana Tuhan Yesus percaya adanya penghakiman. Ya, ada penghakiman kalau di Hindu. Mereka juga punya penjelasan tentang neraka dan surga. Tidak ada neraka. Dia tidak butuh Yesus atau siapa saja, termasuk Nabi Muhammad, untuk mereka masuk ke dalam surga dan neraka. Karena aturannya sudah lengkap. Adakah yang bisa untuk ajaran Hindu. Adakah yang bisa membuktikan dia telah mati terus lahir kembali, dia dengan orang yang sama? Belum ada. Ya memang bukan tidak sama. Kadang tidak sama. Itu suatu bisa saja dia lahir dalam bentuk binatang. Dia bisa lahir dalam bentuk binatang karena perbuatannya. Bisakah binatang itu memberikan kesaksian aku dulu adalah ini? Seperti dongeng? Tidak. Nah, makanya ketika kita diberikan akal pikiran, kita bukan menjadi orang yang hanya manut. Seperti mohon maaf ayam yang. Tetapi ajaran Hindu terbukti kebenarannya bahwa mereka juga benar. Apa yang membenarkan? Apa yang bahwa Tuhan mereka membimbing kepada kecerdasan dan mereka juga diterima doa-doanya kalau ada yang berdoa. Oke. Misalnya begini, ada orang Hindu sakit terus berdoa kepada Sri Krishna, mereka juga disembuhkan. Itu kan iman. Seperti juga di Kristen, ada orang Kristen berdoa kepada Tuhan Yesus tapi tidak diterima. Itu kan iman yang tidak pernah terbukti.
Ya. Barusan Demikian pula Bapak di Kristen jelaskan. ada juga yang tidak diterima doanya, tidak terbukti. Gini Pak, Banyak umat Kristen menderita hidupnya. memang orang Kristen itu nggak ada yang bahagia Pak. Banyak orang Kristen, tidak diterima doanya oleh Tuhan Yesus. Siapa bilang doa orang Kristen nggak diterima? Ya kan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Anda sekarang berdoa. Semua Coba doa sekarang orang Anda berdoa, Kristen. buktikan Nah, bahwa doa Anda diterima. ini klaim Bapak Buktikan salah. kepada saya bahwa doa Anda diterima. Terbukti, karena Tuhan saya hidup. Tuhan saya bukan batu yang tidak bisa mendengar apapun doa saya. Itu kan batu simbol. Loh, Simbol karena gini Pak, gagal sekali cara berpikir Anda ketika Anda mengatakan saya berdoa tidak diterima. Diterima, meskipun jawabannya tidak, tapi diterima. Ingat, diterima dengan... Tidak diterima. Loh, Diterima, doa diterima itu harus Saya kasih realisasi. contoh, Pak. Saya Dia kasih namanya contoh, diterima. Pak. Saya kasih contoh. Ada orang melamar pekerjaan, CV-nya diterima, tetapi dia untuk menjadi karyawan di situ itu yang beda. Ada yang diterima jadi karyawan atau tidak. Tetapi masalah penerimaan semua diterima, Pak. Jadi jangan pernah mengatakan doa orang Kristen nggak pernah diterima. Semua doa orang Kristen itu diterima. Apapun jawabannya, Tuhan akan menjawabnya iya atau tidak. Sebab orang Kristen itu berdoa seperti ini, Pak. Jadilah kehendakmu di atas kehendakku. Orang Kristen itu sepenuhnya menyerahkan keputusan itu kepada Allah dalam doa-doanya. Jadi, salah sekali jika Anda mengatakan demikian, sebab Yesus bilang apa? Mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu. Jadi tidak ada doa orang Kristen yang tidak diterima. Semua diterima. Bahkan yang mengetuk saja diterima oleh Yesus. Nah, seperti itu ya Pak. Jadi bedakan dulu dengan diterima atau dikabulkan. Seperti itu. Jadi kalau kamu sudah percaya kepada Kristus, jangan menjadi orang yang percaya bahwa air ini menghilangkan haus, tetapi kamu tidak berbuat. Jadi harus berbuat. Sebab iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Kamu sudah mengerti, tapi kamu masih membantah. Itu tidak benar. Gitu ya. Jadi nggak ada. Tuhan Yesus itu tidak mendengarkan doa kita. Tidak ada. Yesus itu tidak menerima doa kita. Semua doa kita diterima oleh Yesus. Ingat, makanya Yesus itu kan mengajarkan doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah lah yang terjadi atas setiap doa-doa orang Kristen. Jadi nggak ada itu istilah nggak diterima. Gitu ya. Ingat, kalau kamu percaya tetapi tidak melakukannya, kamu mati dalam dosa. Seperti itu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.